Oke, jadi hari ini saya tadi sempat ada open posisi di US dollar Swiss franc ya teman-teman. Dan ini tadi saya udah open posisi buy di sini teman-teman. Kita lihat kenapa saya melakukan open posisi buy dan alasannya apa. Saya akan coba jelaskan kepada teman-teman semuanya. Dan ini masih running aktif ya teman-teman ya. Masih floating minus ini, dan kita coba lihat kenapa saya melakukan pembelian di sini. Di sini kita lihat trennya ini sedang konsolidasi. Mungkin untuk time frame 15 menit ini memang konsolidasi. Dan kita lihat coba di higher time frame-nya. Di sini kita lihat sudah terjadi market shift di time frame 4 jamnya. Kita lihat di sini. Jika kita perhatikan di sini trennya cenderung turun, teman-teman. Kita lihat juga di sini jika kita buat market structure di time frame 4 jam. Kita lihat di sini trennya dari turun atau bearish, dan kita lihat di sini sudah terjadi yang namanya market shift, teman-teman. Kita lihat di sini dia membentuk higher low, dan kemungkinan harga akan naik begitu. Dan itulah sebabnya kenapa saya lebih fokus untuk melakukan buy atau pembelian. Dan untuk point of interest ataupun area yang menurut saya penting, kita coba turunkan. Tadi saya menemukan itu di time frame 15 menit, teman-teman. Kita lihat di sini di time frame 15 menit. Kita lihat juga asumsinya adalah untuk higher time frame ataupun time frame besarnya, kita sudah memiliki konfirmasi bahwa tren sedang mengalami kenaikan ya. Dan kita lihat di time frame kecilnya, yaitu di 15 menit. Di sini kita lihat dia melakukan ataupun setelah dia melakukan retrace di sini, dia melakukan penurunan, dan di sini sudah terbentuk lagi market shift, teman-teman. Nah, pada saat sudah terjadi atau terbentuk market shift seperti ini, maka asumsi saya yang akan saya lakukan adalah melakukan pembelian ataupun saya mulai mencari point of interest di time frame yang lebih kecil. Saya langsung saja ke 5 menit di sini. Nah, setelah dia melakukan market shift di sini, teman-teman bisa lihat ini adalah market shift di mana dari yang awal mulanya ini adalah lower low, lower high, lower low, dan dia ternyata lower high-nya di break ataupun gagal untuk melanjutkan penurunan. Di sini lower high-nya di break oleh harga. Jadi di sini sudah terjadi konfirmasi market shift ataupun kita bisa sebutnya adalah change of character. Seperti itu. Ini saya coba hapus biar jelas. Nah, di sini saat sudah terjadi market shift, maka saya akan mulai mencari yang namanya point of interest-nya. Di mana di sini saya mendapatkan demand yang cukup kuat, teman-teman. Bisa lihat di sini. Ini adalah area demand, di mana di sini saat harga sudah masuk, ternyata dia langsung beraksi ataupun direspon oleh market seperti itu. Dan kita lihat di time frame kecilnya lagi di sini, jika kita perhatikan ini adalah market shift ataupun perubahan harga ya teman-teman, dari turun ke naik. Nah di sini kita lihat dia setelah melakukan yang namanya lower low di sini, dan dia ternyata gagal untuk turun kembali. Akhirnya lower high-nya di break, dan kita lihat di sini setelah di break dia akan mencari area di bawahnya ataupun dia mulai mencari demand-nya. Untuk selanjutnya kemungkinan untuk targetnya mungkin saya akan tempatkan di sini. Kita lihat di sini adalah untuk lower high-nya ataupun kalau kita lihat di sini adalah lower high ya teman-teman.
di time frame 15 menit tadi. Ini adalah area lower high-nya. Jadi ini saya gunakan sebagai target, dan untuk stop loss-nya saya tempatkan di bawah sini. Dan ini trade masih berjalan, kita sudah mulai running floating profit ya. Kita nanti akan update lagi untuk hasilnya seperti apa. Jadi ini termasuk mungkin scalping untuk teman-teman semuanya, karena di sini kita lihat resikonya itu hanya 6 poin ya teman-teman. Kita lihat di sini resikonya itu hanya 7,5 poin, 7,5 pips. Jadi ini termasuk scalping menurut saya karena stop loss-nya di bawah 30 pips ya. Jadi di sini saya hanya menggunakan resiko tidak ada 1% di trade saya, yaitu saya menggunakan 0,5% saja di trade ini. Karena ini termasuk scalping, saya tidak mau menggunakan resiko yang terlalu tinggi. Jadi untuk trading yang normal, saya menggunakan 1% risk per trade. Tapi untuk ini saya menggunakan risk reward-nya 0,5 saja untuk resikonya. 0,5%. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini kita lihat trade kita udah mulai running profit ya teman-teman. Ini ada 1:2, dua reward atau 1:2, dan target kita itu masih 1:3. Jadi masih kurang 1 R lagi untuk kita bisa take profit. Jadi kita tadi udah sempet lihat juga di mana reaksinya pada saat harga tadi masuk di area fair value gap kita. Jadi di sini kita tadi sempat floating loss juga dari kita entry sampai dia menyentuh area demand kita. Dan kita lihat di sini harga mulai bereaksi untuk dia naik. Nah, teman-teman di sini perhatikan lagi di mana ini adalah area demand yang tadi sudah saya sempat singgung juga. Ini adalah area demand yang cukup kuat. Jadi kenapa saya berasumsi ataupun sangat percaya kalau ini adalah demand yang cukup kuat untuk saya jadikan patokan saya atau point of interest saya untuk saya melakukan pembelian. Jadi kita lihat di sini dia mengalami kenaikan dan disertai gap. Dan ini gap ini terjadi pada saat waktu pembukaan market tadi pagi, di mana kita lihat di sini satu candle yang cukup besar penurunan ini, dan di sini disertai liquidity. Jadi di sini adalah terdapat liquidity, lalu dia mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Nah, di situ kenapa saya menjadikan area ini sebagai area demand yang kuat menurut saya. Oke, jadi teman-teman ini adalah hasil dari trade kita di US dollar Swiss franc hari ini. Satu lagi kita mendapatkan take profit, dan tadi pagi sebelumnya kita juga sudah ada trade di Kanada Japanese Yen. Juga take profit alhamdulillah, dan ini adalah take profit kita yang kedua di hari ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar trading, belajar bagaimana mengatur resiko dari dasar sekali, kalian bisa chat saya ataupun kalian bisa klik link yang ada di komentar ataupun di bawah untuk kalian bisa join di Telegram saya. Di situ saya membagikan edukasi dan juga beberapa analisa-analisa saya pribadi. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya dari situ. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan pertanyaan apapun, jangan ragu untuk menanyakannya di kolom komentar ataupun di grup diskusi. Saya akan dengan sangat senang menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini, dan tadi juga untuk breakdown analisis untuk US dollar Swiss franc sudah saya terangkan di video ini. Semoga membantu teman-teman semuanya dalam trading. Dan jika masih ada pertanyaan ataupun yang ingin disampaikan, sekali lagi jangan ragu untuk menanyakannya kepada saya. Saya akan sangat senang untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Semoga saya bisa membantu dengan apa yang saya mengerti, dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu saja untuk hari ini, dan
Terima kasih atas waktunya sudah menonton, dan juga semoga teman-teman semuanya diberikan rezeki dan kesehatan selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.